Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme friends, halo Mams, apa kabarnya Mams? Kembali ketemu lagi kita ya. Kali ini di Momakes bersama Podme Special Ramadan. Cuma, oh iya. Halo, yang di ujung mana suaranya? Ujung mana suaranya? 10.000 penonton. Dan berhubung ini udah mendekati waktu lebaran, jadi kita akan ngobrolin tentang penampilan dan persiapan menjelang lebaran. Ada Mbak Dina. Hai. Halo. Ada Kak Zata. Lagi. Always and always. Komen tetap. Betul. Jadi seperti yang judul tadi tuh ya, yang aku udah sampein ke Podme friends semuanya, bahwa kita tuh mau ngobrolin tentang penampilan sama persiapan lebaran. Udah mempersiapkan apa sih para ibu-ibu ini? Ayo nih, yang paling muda. Udah nyiapin apa aja Mbak Dina? Aku menuju lebaran sebenarnya aku memang dari dulu nggak pernah ada budaya yang gimana-gimana banget ya gitu. Jadi untuk ngasih paling nyiapin kue itu pun aku bantu tante-tanteku bikin kue sendiri gitu. Nanti akhirnya dibagi-bagi gitu. Paling kalau lebaran itu aja sih kue. Kalau baju lebaran juga kayaknya selagi tahun yang kemarin masih bisa dipakai atau 2 tahun yang lain masih dipakai, asal berat badan jangan pada nambah ya. Itu aku pakai lagi sih. Sebenarnya nggak ada budaya-budaya yang gimana-gimana sih. Paling ini sih paling untuk ada anak ya, palingnya anak-anak kecil tuh paling butuh hiburan-hiburan, paling kita kasih upload lucu-lucu tuh. Iya, gitu sih. betul. Paling kalau aku itu sih gitu. Yang penting mempersiapkan saldo Iya, semaksimal itu mungkin. terpenting kayaknya sama nuker uang. Yes, uang baru ya. Kamu biasanya kebagian untuk bikin apa pada saat semua tante-tante itu bikin kue? Aku yang nyetak-nyetakin aja sama naruh di Oh ini. gitu. Sama masukin ke pemanggangan. Oh oke. Gitu. Kalau Kak Zata gimana? Sama Dinar soal baju lebaran ya. Jadi sudah beberapa tahun terakhir ini kebetulan memakai baju yang sama, paling tinggal di mix and match ya kita ya Dinar ya. Jadi kalau kebetulan sepasang pas hari pertama atasannya ini bawahannya yang mana dan begitu gitu. Kalaupun misalnya beli baru itu kalau apa sih cuman kayak pernak-perniknya aja tahun ini pengen pakai apa ya gitu kan. Kalau buat anak-anak tetap sih ada tradisi beli baju baru tapi juga disesuaikan dengan budget. Misalnya nih anakku kan ada yang sudah kuliah ya, satu orang, dan yang satu lagi mau kuliah juga. Paling yang paling kecil boleh beli bebas, tapi kalau yang udah kuliah, bayar ke kuliah mahal, kalian beli jangan yang mahal-mahal gitu kan. Tetap ada ya soal baju gitu, tapi ya memang sesuai dengan kebutuhan. Lirikannya beda itu ya, lirikannya beda ya. Beda Anak kedua ya. Iya benar. Direm sama balik lagi ya saldo ya. Bener Iya, banget. bener. Dan kue pastinya. Tapi menariknya adalah kalau di aku nih kuenya itu buat di rumah nggak begitu banyak, tapi lebih banyak kayak buat ke ketua, buat ke om, hamparan tante. buat lebaran ya. Si Situ. hampers gitu ya. Yang bagian agak gedenya di situ. Itu biasanya dipersiapkannya berapa lama sebelum Ramadan? Sebelum lebaran maksudnya? Biasanya aku bahkan dari awal-awal Ramadan udah gitu. Paling telat tuh tengah-tengah, karena biasanya nih, apalagi kita ibu-ibu ya, udah biasa di grup gitu, udah ada tiba-tiba ada yang nawarin. Iya, bener Jadi banget, udah bener langsung ngetek, ini harganya kayaknya lebih murah deh kayak gitu, udah langsung pesen gitu sih. Udah langsung dilihat maunya ini, dikirimnya ke sini. Yes, betul. Tapi kalau persiapan batinnya sendiri udah dalam ya. Coba itu tanya Dina. Kenapa aku? Tadi kan udah persiapan lahir ya. Sekarang batinnya bagaimana? Kalau batinnya sih paling ini sih berusaha untuk menjadi pribadi yang baik lagi gitu ya, walaupun memang yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Itu sih paling tetap mengevaluasi diri sendiri gitu kan, dari tahun sebelumnya apa-apa yang masih kurang gitu ya, ke depannya insyaallah setelah lebaran jadi lebih baik lagi. Gitu sih Setuju. ya. Masya Allah. Kalau Mama Irma, bukan Mama Irma, Iya, Mama Mama Irma. Irma. Aku dari tadi belum ditanya ya. Aku tanya deh sekarang. Gimana? Jadi mau nanya apa? Itu Persiapan lebarannya. Yang lahirnya ya. semuanya. Langsung batin sama saldonya, Bu. Sebenarnya persiapan lahirnya itu emang paling penting itu adalah melihat berapa yang bisa kita kreativitaskan ya. Gimana kreativitas itu tergantung apa yang bisa dimaksimalkan dari jumlah saldo. Iya, betul, Kalau betul. misalnya lumayan ya udah untuk hampers atau untuk
kue-kue di rumah boleh lah ya gitu. Karena kayaknya kalau aku sendiri sih untuk bikin itu kayaknya enggak gitu. jadi ya udah aku menahan diri untuk tidak apa-apa, tidak beli baju, tidak apa, yang penting beli kue. Gitu. Iya. Tapi itu kalau tidak mudik. Pada saat aku mudik ya udah pastinya uang kita kan atau dana kita akan kita alokasikan Dilokasikan untuk proses mudik mudik. itu Yes, gitu sih. Kalau aku sih kalau udah mudik sih biasanya bawa baju juga enggak gitu. Maksudnya nggak terlalu banyak gitu karena pulang ke rumah ada adik, terus ada orang tua juga nggak bikin kue dan segala macam. Tapi tetap membantu mempersiapkan opor, rendang dan segala macam. Itu udah paling pas pokoknya Iya, makanannya betul. ya, ada opor, rendang dan segala macam. Terus kalau batinnya itu gimana ya, mempersiapkan diri aja untuk bisa lebih menjadi pribadi yang pemaaf gitu loh. Luar biasa. Aduh, luar kan? biasa. Karena esensinya kan di situ ya. benar-benar. Menahan diri dari segala macam hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Ya Allah. Ih, itu luar biasa Ih, banget luar deh. biasa Ih, luar banget. biasa Kagum banget deh. kan, nggak mau, Kagum nggak mau, banget ya aku. Aku setuju banget loh sama Mami Irma sama Irma soal tadi bahwa pengeluaran sesuai dengan saldo Iya, gitu betul. ya. Maksudnya kadang-kadang memang ada pergolakan batin gitu. Benar. Aduh, nggak enak nih yang ini dikasih, yang itu enggak apa Iya, segala macam. Tapi ya beberapa tahun terakhir ini terutama pas pandemi sih, aku jadi banyak belajar untuk let it go. Ya punyanya segini ya itu Iya, dimaksimalkan betul. gitu. Jadi Iya. nggak usah maksa juga, malah akhirnya ya kebatin juga jadi lebih nyaman gitu selama Ramadan, selama Lebaran juga ya, karena nggak memaksakan diri. Betul. Dan juga memang karena sama-sama ngerti ya, sama-sama mengalami pandemi, kayaknya pressure untuk yang kayak dicolek-colek, ngirim apa-apa tuh kayaknya nggak ada deh Iya, gitu ya. berkurang banget ya, benar-benar Betul. setuju sih. Jadi esensi dari Ramadan itu sendiri gitu loh lebih mengena di hati. Wah, Masya Allah. Yang penting kebersamaan sama keluarga. Betul, ya. itu yang paling Tuh, penting sih. benar. Mbak Nina kasih tips dong buat moms Nah, buat tuh. persiapan. Apa gitu maksudnya yang works di Dinar tuh kalau Dinar, tiap tahun tuh apa? Misalnya nanti dari aku, nanti juga dari Irma. Tipsnya sih paling ya, walaupun ini hari kemenangan ya, hari kemenangan umat Islam, nggak usah yang harus gimana-gimana banget gitu ya. Yang penting tadi aku setuju banget, sesuaikan dengan saldo karena kita masih harus berpikir pasca Lebaran kan, ya kan. Walaupun ada THR apa segala macam, cuman kan Apalagi. alokasinya kan beda-beda gitu ya. Anak kuliah harus kebutuhan per bulanan Betul. gitu kan. Yang penting tadi itu kembali ke hati yang kembali suci, hubungan keluarga semakin baik. Ya kalau untuk baju lebaran kalau masih bisa dipakai aja gitu. Kalau anak-anak ya cemilan-cemilan oke lah gitu. Tapi ya tetap yang penting hubungan keluarga sih kalau aku gitu. Tipsnya yang penting jangan sampai ada gondok-gondokan lagi gitu lah Nah, sebelumnya. memaafkan itu tadi ya. Gitu, benar banget. Tadi tuh aku mau nambahin. Apalagi bulan ini ya, Lebaran ini ya kan, kita dapetnya kan di pertengahan bulan ya. Apanya tuh? Yang itu tadi. Buat akhir bulannya. Ya ampun. Ya tapi Mama itu. langsung paham nih kayaknya. Ya begitu. Aku ya Zata ya. Jadi sama pembicaraan kita bertiga itu. Sama sih, intinya adalah memang gimana kita memaksimalkan dan merasakan betul-betul hari kemenangan ini sebagai hari yang membuat diri kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Terlepas dari apapun, itu persiapan lahiriah, tapi persiapan batin itu lebih utama ya. Dan juga untuk para moms, Popni Friends yang mudik, manfaatkan momen itu untuk benar-benar merasakan kebersamaan dalam keluarga ya, gitu. Dijaga keakrapannya ya, mudah-mudahan sih sampai pulang ke sini tuh emang bener-bener nggak ada konflik atau apapun ya. Gitu. Jadi bener-bener kita berhari raya itu untuk silaturahim dan sayang-sayangan gitu. Yes. Nah, kalau Mbak Zata gimana? Kak Zata gimana? Ini gue yang paling tua kayaknya, jadi beda ini ya tipsnya gitu Paling ya. mateng, Paling paling mateng tua, dirasa. paling Jadi biasanya aku memanfaatkan, mungkin moms juga bisa relate atau bisa menggunakan tips ini. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran besar tapi tidak urgent, itu juga bisa, kalau aku tipsnya adalah dilakukan saat Lebaran gitu. Karena memang ya banyak dari kita yang ada dapat THR atau memang dapat rezeki lebih ya saat menjelang Lebaran. Jadi misalnya gini, anakku yang kuliah misalnya udah beberapa bulan yang lalu udah minta
minta ganti laptop misalnya kan itu lumayan gitu ya, lumayan gitu. Tapi aku mikir oke, tapi nggak urgent nih. Ya udah tunggu ya, nunggu mama dapat THR, ayah dapat THR kayak gitu kan gitu. Jadi tipsnya adalah ya kalau ada pengeluaran yang cukup besar tapi tidak urgent mungkin bisa dialokasikan saat lebaran. Karena abis itu enak berasa loh, wah THR-nya jadi benda gitu yang selama ini diidam-idamkan. Itu aja sih kalau aku. Itu Bisa. iya. Tips yang oke banget. Dinar juga tadi udah kasih tips yang oke banget. Kita masih ada waktu kah atau udah habis? Sudah dilambai-lambai. Oh kirain mau akrab-akraban gitu, lambai-lambai salah ya. Baik Podme Friends semua, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita, mudah-mudahan dapat insight bagus ya dari obrolan kita ya. Kita jumpa lagi nanti. Dah.